158. Cinta Suci. Ayunda membuka matanya. Dia kaget karena sudah berbaring di kamar rumah sakit. Yang lebih mengagetkan lagi, dia melihat sosok pemuda yang sudah tidak asing lagi. Pemuda yang dari belakang tampak gagah tidak lain adalah Helmi. "Syukurlah kamu sudah sadar. Barusan aku menelpon kakak kamu, katanya lagi mau ke sini," ucap Helmi sambil meletakkan ponselnya ke saku celananya. "Bagaimana aku bisa ada di sini?" tanya Ayunda kebingungan. Dia juga kaget sebab wajahnya terbuka tanpa cadar. "Kamu tadi pingsan di pinggir jalan. Untung saja aku melihat, jika tidak bagaimana nasib kamu nanti? Lagian bukannya diantar sopir, kenapa kamu lari-lari? Bahaya tahu anak cantik seperti kamu sendirian di jalan gitu," balas Helmi dengan berbagai pertanyaan. "Aku tadi juga diantar sopir, Kak. Tapi karena ada kecelakaan jadi macet parah. Makanya daripada telat aku mending jalan kaki saja. Gara-gara nggak sarapan ternyata malah jadi begini," balas Ayunda sambil memanyunkan bibirnya seketika membuat Helmi kaget. "Kamu menggemaskan sekali," gumam Helmi merona merah tanpa sadar. "Apa?" tanya Ayunda yang tidak begitu jelas mendengarnya. "Kamu sangat mengenaskan sekali. Bisa-bisanya tidak sarapan pagi," setelah Helmi kaget. "Semua ini salah Bang Arjun. Gara-gara bermesraan di tempat sembarang, aku jadi nggak bisa keluar dari kamar," gerutu Ayunda keceplosan, tetapi dia langsung membungkam mulutnya sendiri menahan malu. Helmi berasa ingin mimisan. Setiap mimik wajah Ayunda sangat menarik, entah itu marah, kesal, membuat adik kecilnya menjadi tegang. "Astaga, sangat! Kamu tunggu di sini dulu, biar aku minta masker ke perawat," ucap Helmi sudah tidak tahan lagi menghadapi keemutan Ayunda. Dan dia juga tidak rela jika sampai sekolah tanpa penutup wajah. Setelah mendapat masker, dia pun segera memberikan ke Ayunda. "Sementara pakai ini dulu," ucap Helmi. "Terima kasih banyak ya, Kak," balas Ayunda terharu. "Oh iya, aku penasaran dengan cerita yang tadi. Memangnya abang kamu bermesraan, bagaimana kok kamu sampai takut keluar kamar?" tanya Helmi sangat penasaran. "Aku nggak mau bahas itu lagi," sergah Ayunda menutup kedua kupingnya. Helmi tertawa lebar. Dia lupa kalau Ayunda hanya anak kecil yang belum pernah berpacaran. "Kok ketawa sih? Mungkin buat Kak Helmi itu suatu hal yang biasa ya. Kata abang, kakak ini playboy yang punya banyak pacar," sungut Ayunda kesal. "Maksud kamu ciuman ya?" "Ya, habisnya enak sih. Dulu aku memang playboy, tapi sekarang sudah tidak lagi," jawab Helmi tidak ingin berbohong. "Kenapa?" "Jangan bilang karena sibuk bekerja, karena aku tidak akan percaya," sela Ayunda. "Aku juga tidak mau menjawab itu. Kamu tahu tidak, dulu ayah kamu juga playboy? Tapi semenjak bertemu dengan Bunda, bisa sembuh kan? Begitu juga aku, ketika aku bertemu dengan orang yang aku yakini aku cinta dengan setulus hati. Aku jadi tidak ingin pacaran dan kelak ingin melamar gadis itu," jawab Helmi sungguh-sungguh. "Wah, siapa Kak? Apakah aku kenal?" tanya Ayunda antusias. Helmi langsung menjita kepala Ayunda, dan gadis itu memekik sakit. "Aduh, apaan sih?" keluh Ayunda.
Nanti kalau kamu sudah besar pasti akan tahu, ucap Helmi tersenyum lembut. Wah, kenapa nunggu besar? Jangan-jangan aku. Ha, 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 canda Ayunda. Helmi kaget, tidak bisa mengelak membuat tawa Ayunda seketika hilang. Kenapa ekspresi kakak begitu? Apakah sungguhan aku? Tanya Ayunda memastikan. Helmi terdiam, melihat wajah Ayunda yang takut dia pun lebih khawatir kalau ditolak sebelum berjuang. Iger, dari mana asal rasa percaya dirimu yang tinggi itu? Balas Helmi memaksakan diri untuk tertawa, padahal hatinya berdesir hebat. Syukurlah, kirain aku. Gumam Ayunda. Memangnya kenapa kalau kamu? Apakah kamu tidak mau dengan cowok ganteng seperti aku? Tanya Helmi pura-pura menggoda. Kita kan tidak sedekat itu, baru kenal juga karena aku berteman dengan Caca. Nanti setelah ini aku malah jadi malu bertemu dengan kakak. Jawab Ayunda. Tenang saja, kamu tidak perlu khawatir. Jadi kalau bertemu aku nggak usah malu ya? Bujuk Helmi. Ini sudah jam berapa? Aku sudah tidak bisa masuk sekolah. Pasti kena marah abang deng. Gumam Ayunda memelas. Ya nanti kamu balik omelin dialah. Salah sendiri bermesraan di tempat umum. Balas Helmi. Ya aku yang malu dong. Sudah pokoknya janji jangan mengungkit hal ini di depan Bang Arjun. Janji ya? Kalau misal ditanya, karena macet dan aku berlarian. Pinta Ayunda penuh harap. Aku nggak mau janji dengan cuma-cuma. Aku juga sudah menolong kamu. Menggendong kamu berat banget tahu. Sindir Helmi. Kalau gitu bagaimana cara aku berterima kasih? Tanya Ayunda. Traktir aku makanan yang enak ya? Bujuk Helmi. Hei, aku ini hanya seorang pelajar belum punya penghasilan. Mana bisa aku traktir ke restoran mahal? Bisa-bisa aku tidak jajan selama sebulan. Sergah Ayunda. Helmi tertawa ngakak karena Ayunda sangat lucu dan berterus terang. Tetapi hal itulah yang membuat dirinya nyaman, padahal Ayunda dari keluarga yang kaya raya. Ya nanti biar aku yang bayar, asal kamu mau menemaniku makan aku sudah senang. Balas Helmi. Nanti aku kena marah gadis yang kakak cintai dong kalau begini. Sindir Ayunda. Kan baru aku cintai, cinta dalam diam. Belum aku nyatakan cinta atau melamar. Kan bisa jadi suatu saat aku balik jatuh cinta padamu. Itu misalnya ya, jangan gear dulu. Jawab Helmi. Ayunda tertawa lepas. Dia mengira jika Helmi tengah bercanda, karena gaya bicara kakak sahabatnya itu konyol. Kalau kakak yang bayar sama saja aku hutang lagi dong, mending begini saja. Aku ajak kakak makan di tempat enak, tapi bukan restoran papan atas. Mau tidak? Bisik Ayunda. Yang penting enak dan bersih, tidak perlu mahal. Balas Helmi senang. Kalau soal kebersihan dijamin, aku soal makanan juga pilih-pilih. Sela Ayunda. Dalam waktu 20 menit, Helmi merasa waktu begitu singkat saat mengobrol dengan Ayunda. Seolah semua beban kerjanya yang menguras pikiran terasa hilang. Padahal setelah ini dia harus rapat penting. Kakak tidak bekerja? Tanya Ayunda membuyarkan lamunan Helmi. Ya bekerja, tapi nunggu abang kamu sampai sini dulu. Jawab Helmi. Ih, aku sudah besar.
Kakak berangkat aja daripada terlambat. Bujuk Ayunda. Tidak mau, mana bisa aku meninggalkan kamu sendirian? Kalau tiba-tiba pingsan lagi bagaimana? Sergah Helmi cemas. Kan aku di rumah sakit, kalau pingsan tinggal teriak aja. Pak dokter, aku mau pingsan. Jawab Ayunda. Seketika Helmi tertawa keras. Perutnya sampai sakit gara-gara banyolan Ayunda. Tiba-tiba Arjun dan Nala masuk bersamaan. Helmi segera berpamitan, karena dia memang sangat sibuk sekali. Ayunda, aku sangat menantikan traktiran dari kamu. Batin Helmi tersenyum cerah sambil berlarian keluar rumah sakit.